handsome lelaki Indonesia atau Malaysia? Indonesia kan? Iya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Moga para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kurang setawa pun kiraan yang impian dari para bos semua segera tercapai. Meski kerap mengejek negara Indonesia dan membanggakan negaranya bos, tapi di sisi lain negara Malaysia harus sadar ya, sesungguhnya ada banyak sekali hal-hal yang presentasinya Indonesia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara Malaysia bosku. Bahkan mengejutkannya juga untuk orang-orang Malaysia yang sejujurnya sudah paham mengenai negara Indonesia. Mereka justru memuji apa yang terjadi di negara Indonesia saat ini bosku. Karena beberapa keburukan yang digambarkan di media sosial justru tidak terlihat ketika mereka tahu langsung mengenai situasi sebenarnya di negara Indonesia bosku. Dan masih berkaitan dengan hal itu, hari ini kita mau mereaksi sebuah video yang bersumber dari channelnya Ara, dan judul videonya mengatakan Malaysia minder mengira negaranya paling keren, pas datang ke Indo langsung malu sendiri. Wow. Dan apa yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan hal itu semua? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Tahu banyak. Okey, tak apa. Oh, ini last. You handsome lelaki Indonesia atau Malaysia? Indonesia kan? You tengok siapa yang handsome di Indonesia? Rifadi Galila. Oh, ya, good. Ya, kamu kenal dia? Dia suka artis Indonesia. Okay. So, Malaysia kenapa? Malaysia handsome ke, tapi taste Indonesia. Thank you ya. Okay. So, this video for my YouTube, Lebih okay? pilih Indonesia ya. Sekarang ni saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis weh. Banyak bangunan tinggi-tinggi. Jalan raya dia pun cantik. Adalah beberapa bangunan yang boleh digunakan untuk musola, tandas, untuk berehat, dan yang paling penting adalah di Mercu Tanda. Hey guys, aku lagi main nih di Pik dan aku lagi keinget sama cerita teman aku dari Malaysia. Dia bilang kayak, wah Jakarta semaju ini. Dia lihat pembangunan Kaget ya. dan dia lihat sekarang Pik tuh kayak gini. Terus dia lihat Jakarta ternyata maju banget. Jadi kayak, senang sih di mata dunia paling enggak Jakarta atau Indonesia itu jadi kayak negara yang lebih maju. Gimana menurut kalian guys? Okey, saya orang Malaysia. Kalau di Indonesia ni kita tengok dia punya layanan mesra, customer service kepada pelanggan memang 5 bintang. Malaysia tak boleh challenge. Sekarang ni saya dekat Chinatown di Jakarta. Dekat Indonesia ni ada dalam sekitar 7 juta populasi Cina Indonesia. Kita 3 hingga 4% lah daripada keseluruhan populasi Indonesia. Uniknya Cina Indonesia dia tak sama macam Cina Malaysia tau. Cina Indonesia ni memang sangat diasimilasi dengan Indonesia. Dia ibarat Cina Kelantan. Dekat sini memang orang Cina cakap dalam bahasa Indonesia. Ramai di kalangan mereka ni yang tak tahu bahasa Cina langsung. Mereka ni cakap dalam bahasa Indonesia. Muka memang Cina. Muka memang Cina habis lah macam Cina Malaysia lah. Tapi memang asimilasi dengan penduduk bumi dekat sini. Kalau dekat luar mereka cakap bahasa Indonesia lah. Tapi dekat rumah mereka boleh cakap dalam bahasa ibunda mereka. Nama mereka pun ada dua tau. Versi Cina ada yang nama versi Indonesia. Dia beza kan dengan Cina di Malaysia. Sangat beda lah pasti ya. Pakai di Malaysia tu integrasi. Tapi di Indonesia dia pakai konsep asimilasi. Kalau korang datang ke Jakarta, korang kena lawat Pik Chinatown. Ada yang halal, ada yang tak halal. Ada bahasa Cina banyak nampak. Tulisan Cina boleh, tak ada masalah. Lagu pun lagu Cina. Sebenarnya anak pada kerajaan Indonesia sebenarnya. Daripada zaman Soekarno tu sebab dia mengasimilasikan semua penduduk negara mereka tanpa diskriminasi lah. Jadi ini satu perkara yang baik lah. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Saya jujur, diorang jauh lah sebenarnya dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu jealous juga kan, sebab memang mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah, yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Dan mungkin sebab produksi normal ramai
Jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik sebagai competition yang sangat baik kan. Kalau ke sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Dan di Indonesia tu kalau seorang keluarkan cerita action, mungkin ada 10 lagi production lain yang keluarkan cerita action. Kalau kat sini yang mungkin setahun sekali baru cerita action. So persaingan sehat kat sana tu yang membuatkan mereka lebih advance lah. Itu yang saya nampak lah kat sana. Aku dengar cakap orang kata lah kalau dekat Indonesia pelakon filem dengan pelakon series ni dia ada macam Dia gap dia, orang kata lain dia punya cara orang dia. yang pelakon filem dia tak pelakon Dia rasanya persepsi dia orang yang berlakon filem jarang berlakon sinetron dan juga dari sinetron jarang pindah ke filem sebab dia dah memang stuck kat bidang sinetron kan. Tapi ada je yang crossover bang, ada yang crossover cuma jarang lah. Kalau sinetron kat sana tu memang sebab dia punya kerja dia tu kan gila juga, so memang dia tak ada masa untuk buat filem. Kalau filem tu pula, kalau kita dah start kerja satu filem tu, kau kena spend 3 bulan filem kan, memang tak ada masa nak buat sinetron lah. Kalau sinetron dia kerja hari-hari memang Ini nih orang Malaysia, pasti lagu Indonesia. Orang Malaysia ya. Malaysia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Inilah Indonesia yang mereka temukan setelah datang langsung. Indonesia yang beragam, Indonesia yang terus berkembang, Indonesia yang memiliki budaya kuat, wisata yang luas, industri kreatif yang besar, dan masyarakat yang membuat banyak wisatawan merasa diterima. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini bosku. Jadi tentu sangat mengejutkan bagi orang-orang Malaysia yang tahu secara langsung kondisi sebenarnya terjadi di negara Indonesia bosku. Mengenai banyak kebaikan yang terjadi di negara Indonesia, mengenai banyak perkembangan yang terjadi di negara Indonesia, ya tentu saja ini akan menjadi satu hal yang mengagetkan bagi orang-orang Malaysia yang bisa datang langsung ke negara Indonesia. Ya demikianlah video reaksi kita hari ini bosku. Jelas memang negara Indonesia memang harus masih memiliki banyak perbenahan bosku. Tapi bukan berarti negara Indonesia sangat tertinggal jauh dari negara Malaysia. Dan untuk orang-orang Malaysia yang mungkin selama ini penasaran dengan situasi sebenarnya di negara Indonesia, bisa datang langsung ke negara Indonesia. Jangan hanya melihat informasi di media sosial, karena di media sosial saat ini semua hal bisa direkayasa bosku. Jika ingin tahu secara langsung bagaimana kondisi negara Indonesia, bisa datang langsung ke negara Indonesia. Juga berkaitan dengan hal ini, bagaimana nih menurut tanggapan semua berkaitan dengan video reaksi hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan, tinggalkan pendapat semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.